Perkenalkan dengan Bapak siapa? Zainuddin. Oh, Zainuddin. Ya, gimana? Ya. Ini Pak, saya akan melakukan KKN dengan proker penyuluhan pembukuan atau laporan akuntansi sederhana di ranah UMKM. Ya. Kira-kira Bapak sudah menjalankan bisnis percetakan seperti sekarang ini sudah berapa tahun Pak? 10 tahun. Sudah 10 tahun. 10 tahun, ya. Kayak ini sama Sudah lama ya Pak ya. Kira-kira itu Bapak sudah mengetahui sistem pencatatan akuntansi atau pembukuan akuntansi sebelumnya atau bagaimana Pak? belum. Nah, Kalau Pak, ya. dibukukan belum. Lalu untuk sistem pencatatan atau pembukuan selama berjalannya usaha, sistemnya bagaimana Pak? Nggak pakai sistem, nggak dicatat. Oh, tinggal pembukuan biasa gitu aja, kalau ada uang atau mutasi, uang masuk, uang keluar gitu, atau bagaimana Pak? Kebetulan nggak juga. Oh, enggak juga ya berarti. Gini Pak, saya dari kampus mau melakukan penyuluhan sedikit tentang cara melakukan pembukuan pelaporan sederhana. Ini sekilas formatnya. Oh ya. Ya, ini di bagian depan ini kan setelah ada transaksi kan di bagian depan ini ada kayak nama perkiraan kayak seperti kas, piutang dan lain-lain sampai beban. Nah, ini posisi normal maksudnya di sini ketika akun tersebut bertambah maka akan bertambahnya sebelah debit, ataupun jika akun hutang kredit apa begitu pun seterusnya. Setelah pos tersebut atau akun-akun tersebut terbentuk, setelah itu dilakukan penjurnalan. Formatnya seperti yang belakang. Ya, percetakan misalnya dilakukan penjurnalan atas transaksi-transaksi, misalnya kalau ada pembelian atau penjualan atau penerimaan penjualan gitu, seperti itu. Lalu kemudian ada transaksi perkiraan kas atau buku pembantu kas. Ini biasanya digunakan untuk mutasi, misalnya ketika ada uang masuk atau uang keluar, seperti itu. Lalu untuk berikutnya piutang dagang atau piutang usaha. Biasanya dilakukan ketika yang belum melakukan pembayaran, ketika barangnya belum jadi atau seperti itu. Setelah itu kemudian ada akun hutang dagang atau hutang usaha. Di sini hutang diperlukan untuk mencatat transaksi, misalnya hutang kepada relasi, misalnya ke PT siapa gitu. Pokoknya hutangnya. Iya. Hutangnya usaha ya? jenengan. Lalu di sini ada sistem perhitungan laba rugi. Cara menentukan keuntungan setiap bulannya, yaitu dengan pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasional 1 bulan. Kemudian ada laporan modal. Ini untuk mengetahui modal jenengan ketika pertama kali didirikan usahanya, lalu setelah berkembang berapa tahun itu kiranya bertambah berapa, seperti itu. Untuk ini perhitungan HPP. HPP ini digunakan untuk menentukan misalnya suatu unit produknya jenengan itu kiranya dihargai berapa, seperti itu. Yaitu caranya kayak total pemakaian bahan baku yang digunakan sama biaya tenaga kerjanya, terus selalu ditambah biaya overhead, itu kayak biaya-biaya lain selain biaya pokok. Ketemu HPP-nya. Ya, ketemu nanti HPP-nya nanti misalnya. Tapi sebelum laba. Ya, sebelum laba. Jadi kayak harga produknya jenengan sebelum laba. Nanti jenengan bisa taksir berapa laba yang diinginkan, seperti itu. Oke. Next. Next ini kayak neraca lajur, itu urutan runtutan secara rinci ketika di jurnal, lalu dibukukan dalam pos neraca, lalu disesuaikan per bulan. Biasanya kan ada kayak sewa seperti itu Pak. Sewa kan biasanya bayarnya kayak dibayar di muka, misalnya pembukuan dilakukan setiap bulan, sedangkan sewa biasanya sudah 1 tahun ke depan. Nanti bisa disesuaikan, misalnya untuk biaya sewa bulan ini kiranya berapa per bulan, seperti itu. Bagi 12 ya. Gitu ya. Lalu setelah itu ada neraca setelah penyesuaian, ketika ada mutasi debit lalu ditambah dengan penyesuaian, maka timbulan neraca setelah penyesuaian.
lalu kolom laba rugi yang tadi, kemudian ada neraca akhir. Lalu yang terakhir kayak saldo hutang piutang. Saldo utang piutang. Ya, ketika misalnya sudah dilakukan pencatatan di buku pembantu hutang sama piutang, nanti kayak bisa dijadiin satu form lagi mengenai beberapa relasi tersebut. Sedangkan kalau di saldo hutang atau piutang nanti terinci si PPA perorangan Berapa jumlahnya ya, masing-masing gitu. ya nanti bisa diketahui total hutang atau piutang keseluruhannya seperti itu Pak. Terus? Ya, sudah Kak. Sudah. Ya, itu sekilas tentang cara pembukuan atau pencatatan akuntansi secara sederhana. Sederhana. Ya, formnya seperti itu. Nanti saya juga menyediakan file berbentuk Excel, siapa tahu bisa digunakan. Boleh, enggak apa-apa. Ya, terima kasih.